memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita akan persiapan ibadah kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita memuji Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita persiapkan hati kita untuk memasuki perenungan tentang kematian Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Untuk itu, saya persilakan kita semua duduk dan mengambil saat teduh sebentar. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada salib yang sangat kejam itu. Bahwa kekejaman itu juga adalah kekejaman dari dosa-dosa kita. Dan pada hari ini kita bersama-sama merenungkan bagaimana pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Kita naikkan doa ini bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui semua isi hati, semua keinginan, dan di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi. Bersihkanlah di dalam hati kami, melalui inspirasi Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengasihi-Mu dengan sempurna, dan layak untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karuniakanlah kami hamba-hamba-Mu dengan suatu rasa hormat yang dalam dan pemahaman yang cerah untuk mengikuti penderitaan Putra-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, agar melalui masuk dalam persekutuan dengan penderitaannya, kami dapat memperoleh pertolongan dari kasih karunia-Nya yang cukup dan pengampunan atas dosa-dosa kami yang menyebabkan penderitaan itu. Demi Dia yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Allah, kini dan selamanya. Kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus Kristus yang telah memasuki kemenangan-Mu melalui jalan salib yang berat sendirian, kiranya keberanian dan loyalitas-Mu, penyerahan-Mu yang tak tergoyahkan kepada kehendak Sang Bapa, memberikan inspirasi dan menguatkan kami untuk menjalani dengan teguh dan sukacita jalan yang didorong oleh kasih, kendati teguh dan sukacita,
Jalan yang didorong oleh kasih kendati membawa kepada penderitaan, salah pengertian dan kegelapan. Kami pohonkan ini demi Engkau, demi sukacita yang telah disediakan bagimu, sedia menanggung salib dan mengabaikan rasa malu. Ya Tuhan, kekuatan dan penebusan kami, bersama kita katakan, amin. Mari kita mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Kau tak membuang dosaku. Tidak Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kata-kata yang pertama, kata-kata pengampunan. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Pembacaan pertama dalam Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-26 sampai 34. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang yang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka seorang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ,
dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, pengampunan ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan Kristen, maka ditaruh di bagian pertama dari perkataan salib. Kita tahu bersama, 7 perkataan salib itu diawali dengan kata-kata Yesus, yaitu ampunilah mereka, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Kalau anjing marah sama kita, bahkan dia gigit sama kita, apakah kita dendam sama anjing? Enggak. Karena kita tahu anjing itu adalah binatang yang tidak tahu apa-apa. Kalau seorang anak kecil yang berusia 2 tahun maki-maki kita, malah kita yang ketawa. Karena apa? Kita memang tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tetapi yang menjadi persoalan bagi kita ialah kalau dia itu sesama kita, teman kita sendiri, lalu menyakiti hati kita. Inilah yang menjadi persoalan kita adalah bahwa konsep mindset kita itu adalah sangat penting. Kita tinggal tahu, kita tinggal menempatkan dia orang yang sama tahu dengan kita atau tidak. Kalau kita tempatkan dia bahwa orang ini memang tidak mengerti, oke. Yesus katakan bahwa karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Tapi sebetulnya Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa, seperti juga kata-kata Rasul Paulus, orang yang di dalam Tuhan, yang memiliki kuasa Roh Kudus, dia mengerti orang yang tidak punya. Tetapi orang yang tidak punya Tuhan di dalam hidupnya, itu tidak mengerti kita. Maka tinggal tantangan bagi kita. Sebetulnya firman ini ditujukan untuk kita atau orang lain. Maka jawabannya ialah firman ini ditujukan kepada kita. Kalau kita mampu mengampuni orang lain, itu tandanya bahwa kita hidup di dalam Yesus. Itu saja sebetulnya. Simple, sederhana. Dan kalau ini kita pegang, kita mengurangi banyak sakit hati di dalam hidup kita. Ada begitu banyak sepanjang hidup kita, orang-orang yang melontarkan kata-kata yang merendahkan kita. Dan mungkin karena juga kesalahan kita, tapi itu juga sebetulnya tidak jadi soal. Karena apa? Berapapun kesalahan, perbuatan dan dosa kita, itulah hari ini kita peringati. Bahwa di atas kayu salib, Yesus sudah tebus kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kita itu masih dibebani oleh rasa bersalah dan dosa-dosa itu, maka percuma. Dia sampai mati di kayu salib, percuma. Nggak ada gunanya bagi kita. Kematian Kristus itu adalah penyelesaian sebetulnya dari persoalan kita yang paling dalam. Karena terus terang sebagai manusia kita menyimpan banyak apa? Banyak kesulitan di dalam hidup kita. Kita menyimpan banyak sakit hati. Kita menyimpan banyak kekesalan. Dan kita anggap itu biasa, itu sudah biasa. Tapi sebetulnya itu tidak biasa. Karena itulah yang menggerogoti kehidupan kita. Itu yang menggerogoti. Nah, kalau demikian, apa artinya hidup kita ini? Kalau kita itu hanya digerogoti oleh kekesalan, sakit hati dan sebagainya,
Untuk apa kita hidup? Kita ada di dunia ini untuk hidup bahagia kok. Ya, dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Kita sedang hidup di dunia ini, makanya kita dipercayakan untuk mencapai puncak kehidupan. Nah, puncak kehidupan itu kalau bagi saya sih, ujian kemarin, hari Rabu kemarin, Bu Rida, jadi proposal disertasinya sudah, jadi itu ujian kedua. Ujian pertama kan itu, ujian komprehensif. Itu sudah lulus lagi. Ya. Karena ujian komprehensif itu harus melewati 5 konsentrasi, Pak. 5 konsentrasi itu artinya apa? 5 tesis. Gitu. Jadi memang selama ini kan Ibu Hertina udah kesel juga sih sama saya. Tapi itulah, Ibu Hertina bilang, ya Bapak ampunilah dia. Karena dia sudah mengetahui lebih banyak. Yesus bilang kan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi doa Ibu Hertina, ampunilah dia Tuhan. Karena dia terlalu fokus di situ dan tidak fokus lagi sama istri. Nah, pengampunan dia itu luar biasa buat saya gitu Pak Lamta. Nah, kemudian Rabu kemarin masuk tahap 2, nanti Juni tahap 3 gitu. Tapi ya, saya menikmatinya itu dengan apa? Ya dikasih pokoknya begini, dikasih kekuatan, kesehatan, ya maju. Itu aja sih, dikasih kekuatan, kesehatan, maju. Ya, ada kesempatan untuk jadi bintang film, maju Bu, jangan mundur. Jadi saksi di sana, ya kan? Gitu. Tetapi kalau sampai misalnya kita itu direndahkan oleh Tuhan, ya katakanlah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ya kan? Ya. Satu kesaksian dalam pengampunan ini sangat penting Pak Denny, gitu. Ya. Silakan Pak Denny, ada kesaksian tentang pengampunan ini, mari. Ya, pengampunan juga berarti satu kemurahan. Bukan murah, tapi kemurahan. Artinya kita nggak layak, kita nggak pantas, tapi dapat. Saya nggak pantas berdiri di sini, karena sudah terlambat. Tapi dapat. Ini namanya kemurahan Tuhan yang disampaikan melalui Reverend Yopi. Bahwa mengampuni bukan kemampuan manusia. Yesus pun berkata bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni. Bisakah manusia mengampuni? Bisa, tapi bukan dengan kemampuan manusia. Artinya, Yesus pun bisa mengampuni karena ada kekuatan ilahi. Dan pastikan bahwa kekuatan ilahi ada dalam diri kita. Pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan kekuatan itu? Kalau kita masih berkata, saya nggak bisa mengampuni dia. Terlalu sakit hati ini. Terlalu benci hati ini. Wajar. Manusiawi. Tapi kita punya kuasa ilahi. Mari kita pakai itu. Pastikan bahwa kita sudah terima kuasa ilahi untuk mengampuni. Mari kita pakai kuasa itu.
Jangan sampai kita punya mobil, tapi kita simpan terus di garasi dan kemana-mana kita jalan kaki. Bukankah itu satu kebodohan dan kekonyolan? Jangan juga kita bertindak bodoh, jangan bertindak konyol. Mengapa? Dengan tidak mengampuni berarti sama dengan tidak menggunakan kuasa Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu mengampuni. Sulit? Pasti. Mungkin? Sangat mungkin. Bagaimana caranya? Pakai kuasa ilahi. Jangan biarkan kepahitan, jangan biarkan kebencian terus tersimpan dalam hati kita. Gara-gara dia, saya jadi begini. Gara-gara dia, saya begini. Gara-gara dia, saya jadi begini. Gunakan kuasa Allah. Singkirkan kebencian, singkirkan kepahitan. Pulang dari sini, kita mendapatkan kemenangan. Tak lagi ada kebencian, tak lagi menyimpan sakit hati. Tuhan memberkati. Berdoa. Saya pimpin kita untuk berdoa, merenungkan kata-kata Tuhan Yesus yang pertama ini. Tuhan yang terpuji, yang di dalam kasih-Mu yang penuh pengampunan, berdoa untuk mereka yang memaku Engkau ke atas tiang salib dan mengajarkan kami untuk mengampuni satu sama lain seperti Engkau telah mengampuni kami. Ambillah kepahitan, rasa benci terhadap satu sama lain dan terhadap para sahabat dan keluarga kami, dan berikanlah kepada kami roh saling mengampuni dan kasih persaudaraan, agar dalam kasih-Mu yang sempurna kami dapat mengambil bagian dalam kerajaan-Mu yang kekal demi nama-Mu dan belas kasihan-Mu. Amin. Suara-Mu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota di basuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kata-kata yang kedua, kata-kata jaminan. Pembacaan Alkitab terambil dari Lukas pasal 23, ayat 35 hingga ayat yang ke-43. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengajukan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi.
Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sedikit tentang Firdaus, istilah Firdaus seringkali menjadi topik diskusi yang tidak pernah selesai. Ada yang mengatakan Firdaus berbeda dengan sorga dan lain sebagainya. Dikatakan Firdaus tempat orang yang percaya ketika setelah meninggal dikumpulkan di sana sebelum tiba saatnya untuk bersama-sama diangkat ke sorga pada hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan menjadikan kita salah fokus, bingung. Sebenarnya kita harus adakan seminar tentang sorga dan Firdaus ya, atau diskusi khusus untuk topik ini. Jadi jangan topiknya kita ke Firdaus. Istilah Firdaus dipakai untuk menunjukkan sorga atau kehadiran Allah. Bahwa sorga dan Firdaus menunjukkan tempat yang sama. Telah jelas ada di kitab 2 Korintus 12 ya, ayat 2 dan 4. 2 dan 4 nanti kita baca. Perkataan Yesus mengajarkan dengan jelas bahwa setelah kematian orang yang diselamatkan akan langsung ke hadirat Yesus ke dalam surga. Jadi nanti kita bisa diskusi khusus ya. Dan ayat firman ini Lukas 23:34 mengingatkan kita bahwa Kristus disalibkan dan mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sekotor dan sehitam apapun itu, Tuhan mengampuni dan membersihkan kita untuk tinggal bersamanya di sorga. Tetapi hendaklah menjadi satu pelajaran penting bagi kita, pengikut Kristus, untuk lebih dekat dan lebih dalam dengannya. Karena kita tidak mungkin bisa seperti penjahat yang di sampingnya itu yang mengatakan ayat tadi ya, yang masih diberi waktu bertobat pada detik-detik akhir hidupnya. Mulailah percaya dengan kekuatan iman yang dikaruniakan kepada kita oleh Roh Kudus. Selagi masih diberi waktu, kita tidak bisa menjamin waktu yang masih ada dan masih panjang. Jadi kita harus mulai saat ini, sekarang, atau sebelum yang lalu-lalu, sekarang mau lebih lagi. Karena kita tidak tahu besok itu masih ada enggak. Kita tidak bisa mengatakan seperti penjahat itu aja. Pas akhir hidup kita nanti baru kita bertobat. Enggak bisa demikian. Jadi kita harus terus. Kita tidak tahu masih ada hari esok enggak. Seperti nyanyi, siapa itu yang If Tomorrow Never Come. Tahu ya lagunya semua ya. Ini anak muda pasti udah tahu itu. If tomorrow never come, mungkin tidak ada lagi hari esok. Banyak yang kita dengar ya, waktu tidur masih ngobrol, paginya sudah tidak ada. Jadi kita tidak mungkin mengharapkan akhir-akhir, detik-detik akhir hidup kita seperti yang di sebelah kanan ya.
penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus Kristus. Mulailah kita mulai bertobat, benar-benar tidak mengulangi, tidak seperti keledai mengulangi jatuh ke lubang yang sama. Keledai, cuma keledai yang bisa, yang mau jatuh ke lubang yang sama ya. Udah jatuh dia di situ, lewat lagi, jatuh lagi. Nah, itu dosa juga, jangan sampai kita mengulanginya lagi. Betul-betul kita bertobat, menyerahkan diri kita. Ya, kalau masih sempat ada waktu kita melayani, benar-benar memberitakan Injilnya. Itu seperti kata Pak Yopi tadi di orang-orang film juga. Saya kalau ada waktu, saya juga menyampaikan firman Tuhan, apalagi kalau mereka bertanya ya. Selanjutnya, mari kita berdoa. Ini ya. Oh yang kedua. Oh ya, mari kita berdoa. Juru selamat yang terpuji, yang ketiga tergantung di kayu salib-Mu, menyambut orang berdosa yang bertobat. Kami mohon kepadamu agar dengan belas kasihan yang sama, Engkau berkarya melalui kami untuk mengampuni yang bersalah, menyembuhkan yang terluka, dan menemukan kembali yang telah jatuh, memulihkan yang tersesat, agar melalui berserah sepenuhnya kepada belas kasihan-Mu, mereka dapat kembali dalam pertobatan kepada rangkulan kasih-Mu, dan pada akhirnya masuk ke dalam sukacita kehadiran-Mu demi kasih-Mu. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kata-kata yang ketiga, kata-kata pengabdian kepada orang tua. Yohanes pasal 19 ayat 23 sampai 27. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu." Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bayangkan dalam kesakitan Tuhan Yesus sangat hancur hati, juga
ketika dia melihat ibunya dan murid-muridnya. Apalagi ibunya pasti merasakan hal yang sama, hancur hati, karena buah hatinya sekarang menderita sengsara yang teramat sangat di kayu salib. Dalam bacaan kita, mungkin saya ulang baca dari Yohanes 19, 26-27, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dalam penderitaannya, Yesus memperhatikan keluarganya, dalam hal ini ibunya dan murid-muridnya. Bagaimana tidak, sebab ibunya adalah pasti sangat mengasihi Yesus. Jadi kematian Yesus tidak hanya sekedar bahwa tugasnya, tujuannya untuk menyelamatkan manusia, tapi juga di sini dalam hal ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus, karena dia sebagai manusia, dia memposisikan dirinya sebagai anak, dan dia sungguh mengasihi ibunya. Jadi kedatangan Yesus adalah mempersatukan. Dia peduli ibunya dan juga dia peduli murid-muridnya. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bahwa dia mempersatukan kita semua. Apakah orang tua terhadap anak, terlebih anak terhadap orang tua, dan juga sesama kita. Kedatangan Yesus sungguh membawa satu tali ikatan yang kuat di antara kita semua. Kata-kata Yesus sungguh menguatkan agar kita saling menerima, terlebih dalam tekanan-tekanan yang berat seperti Yesus. Dia tidak fokus kepada beratnya tekanan yang sedang dihadapi, tapi juga dia fokus kepada orang sekitar dia, terutama ibunya. Saya teringat akan kisah seorang ibu ketika melihat anak sakit. Dia berkata, hendaknya maunya sakitmu itu berpindah kepadaku. Tentu ini sesuatu yang tidak mungkin, tapi itulah kasih seorang ibu. Sehingga layaklah kalau anak, wajiblah dia mengasihi ibunya. Seperti yang dituduhkan Yesus, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid-murid dia berkata, "Inilah ibumu." Dan kita lihat akhirnya dikatakan dalam ayat tadi, saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, yang melalui inkarnasimu yang suci telah masuk dalam keluarga manusia dan di kayu salib mempercayakan ibumu kepada pemeliharaan muridmu yang engkau kasihi. Sucikanlah rumah tangga kami melalui hadir dan tinggal di dalamnya. Sucikanlah semua hubungan manusiawi kami dan karuniakanlah agar melalui bersatu satu sama lain di dalam engkau, kami bersama-sama mendapatkan kerajaan surgawimu demi kehormatan namamu yang agung. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Kata-kata yang keempat. Kata-kata yang terlupakan.
Markus 15 ayat 33 sampai 36. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, lihat, ia memanggil Elia. Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh, dan memberi Yesus minum serta berkata, baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, pernahkah kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita kasihi, yang kita sayangi? Bagaimana rasanya? Mungkin kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa ya. Apalagi orang itu begitu dekat dengan kita, kita sayang, kita cintai. Lalu dia pergi meninggalkan kita. Rasanya mungkin aduh sedih luar biasa. Dan kadang itu bisa membuat kita menjadi satu penderitaan di dalam kehidupan kita, satu kesepian yang luar biasa, pergumulan yang luar biasa yang kadang membuat kita merasa sendiri. Nah, pengalaman ini pun ya dialami oleh Yesus ya. Jadi Allah di dalam diri Yesus mengalami dan merasakan lebih dari apa yang mungkin pernah kita alami. Yesus harus terpisah dari Allah. Karena apa? Karena harus menanggung dosa manusia. Setelah Tuhan Yesus diadili dan mengalami penganiayaan, Yesus harus memikul salib, dipaku dan disalibkan. Dan kemudian murid-muridnya pun semua meninggalkan dia. Dan Allah pun meninggalkan dia. Karena Allah begitu suci. Allah begitu kudus, tidak dapat tercemar oleh dosa sedikit pun. Sehingga Yesus yang harus menanggung semua dosa manusia, begitu sangat menjijikkan, begitu sangat kotor di mata Allah. Dan harus meninggalkan Yesus di dalam kesendirian, di dalam penderitaan, dan di dalam pergumulannya saat itu. Kalau kita lihat di sini, betapa jahatnya dosa manusia, begitu menjijikkan dan kotor di mata Allah. Sehingga Yesus pun yang menanggung semua dosa manusia ditinggalkan oleh Allah. Dan harus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Begitu mengerikan penderitaan Yesus. Karena harus menanggung semua dosa manusia. Dosa membuat Yesus dan manusia terputus hubungannya dengan Allah. Walaupun betapa hebatnya kita sebagai manusia. Mungkin kita cakep, ganteng, cantik. Betapapun kayanya kita, betapapun hebatnya kita, kalau kita tidak terhubung dengan yang namanya Yesus dalam kehidupan kita, kita tetap adalah manusia berdosa yang putus hubungan dengan Allah. Putus hubungan dengan Allah adalah mati. Dan ketika mati, dia berusaha mencari dengan cara apapun, dia tidak pernah akan menemukan yang namanya kebahagiaan di dalam Yesus. Kita bersyukur bahwa di hari Jumat Agung ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Allah sendiri mengambil inisiatif di dalam diri Yesus, datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk kita semua,
Walaupun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami kesendirian. Tapi Yesus sangat mengasihi kita. Allah, tentunya Allah sendiri di dalam diri Yesus sangat mengasihi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mungkin saat ini juga ada di dalam hidup kita yang mengatakan, Tuhan, hidupku terasa sendiri. Seolah-olah semua orang melupakan saya. Aku merasa hidupku penuh dengan penderitaan. Mengalami pergumulan yang luar biasa di dalam hidupku. Dan aku mencari di mana aku bisa mendapatkan suatu kebahagiaan di dalam hidupku. Dan saat ini kita bersyukur karena Yesus pernah mengalami bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mungkin kita juga berseru seperti itu. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu kata Allah, lihat, aku mengasihi engkau. Aku datang di dalam diri Yesus, mati untuk kamu, menanggung semua dosa kamu. Dan jika kamu mau berbalik kepada aku, terhubung kembali dengan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, yang demi aku menderita kengerian yang gelap, yang dalam, ajarlah aku melalui dalamnya pergumulan dan penderitaanmu. Betapa jahatnya dosaku. Dan dengan demikian mengikatkanku kepada dirimu dalam ikatan rasa syukur dan kasih. Agar dapat disatukan dengan engkau dalam pengorbananmu yang sempurna. Juru selamatku, Tuhanku dan Allahku. Amin. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelan yang kara merindukan di ufuk timur pagi merekah. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan penuh dan kini berseri, teruras darah suci
Kata-kata yang kelima, kata-kata penderitaan yang dalam. Yohanes 19 ayat 28 sampai 29. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Kata-kata yang kelima, kata-kata penderitaan yang dalam, aku haus. Pembacaan Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bagaimana diterangkan ketika pagi-pagi benar Tuhan Yesus dibawa menghadap kepada Pilatus oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Bagaimana dia mengalami penderitaan yang sangat dalam. Mulai dari pagi, dia disesah, dicambuk, dipakaikan duri di kepalanya. Mulai dari kepala sampai badannya, semuanya berdarah-darah. Dia juga membawa kayu salib dan dipakukan di tiang kayu salib. Begitu kejamnya dia mengalami penderitaan itu seperti seorang penjahat. Dia lakukan semuanya itu supaya kita sebagai orang yang berdosa tidak putus hubungan dengan Allah. Bagaimana murkanya Allah itu kepada orang yang berdosa. Allah sangat murka kepada manusia yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan Yesus, dia mengalami semua penderitaan itu, semua dosa-dosa yang kita alami, dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Dan sebelum dia menyelesaikan semua tugas yang diberikan Allah, dia mengatakan, aku haus. Jadi Tuhan Yesus benar-benar telah menebus dosa kita. Kita harus percaya itu. Jadi apapun dosa-dosa kita, apapun dosa-dosa yang kita alami, atau penderitaan yang kita alami, semuanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yesus yang penuh kasih, dia mengalami semua penderitaan supaya kita tidak kena murka Allah. Ketika kita mengalami dosa atau penderitaan, datanglah kepada Yesus. Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Dia telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu, marilah kita bertobat, datang kepada Yesus. Karena Yesus telah menanggung semua dosa-dosa kita. Kita tidak seperti orang yang lain, bagaimana kita supaya kita diselamatkan, kita harus seumpamanya memberikan ini, memberikan itu. Atau seperti di perjanjian lama, kita harus kalau melakukan dosa ini, kita harus memotong sapi. Kalau dosanya gini, kita harus memotong domba.
atau tekukur atau merpati. Tapi Tuhan Yesus dengan darahnya Dia telah menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita datang kepada Yesus karena Tuhan Yesus telah menyucikan dosa-dosa kita. Terima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Anak manusia yang memasuki hidup kami yang panah untuk menjadi satu dengan kami dalam cara-cara manusia. Kami muji-Mu atas kasih yang sedia turun sampai pada level kebutuhan kami. Dan kendati upah atas pemberian diri-Mu sendiri adalah salib, kami bersuka cita dalam kesadaran bahwa melalui duka cita, rasa sakit dan rasa haus, kemenangan telah diperoleh dalam kemanusiaan kami, dan pengharapan yang penuh kemuliaan atas keselamatan kami. Kami berada di dalam satu pribadi yang adalah Allah dan manusia. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Kata-kata ke-6, kata-kata kemenangan. Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Dari 7 perkataan Yesus di kayu salib, sudah selesai adalah perkataan yang ke-6. Di ayat sebelumnya, sesudah selesai minum anggur asam, Yesus berkata, sudah selesai. Kalau kita merujuk kata sudah selesai, berarti ada pekerjaan yang dilakukan dan pekerjaan itu selesai. Kita tahu apa yang dikerjakan Yesus ketika datang Dia ke dunia. Yang melatar belakangi kedatangan Yesus ke dunia adalah akibat terputusnya hubungan manusia dengan Allah karena dosa ketika di Taman Eden. Tuhan Yesus yang menjadi perantara itu menjadi ada preposition. Jadi Yesus menggantikan manusia untuk menebus dosa-dosa manusia. Seharusnya kita semua manusia yang berdosa yang menerima hukuman, tapi Allah mengambil alih semua itu. Tuhan Yesus mengambil alih supaya apa? Supaya kita selamat. Sudah selesai itu artinya beres. Nah, bagi para
pembenci Yesus, kata keren sekali itu hatersnya Yesus, ahli Taurat, imam Farisi, mungkin mereka senang, bahagia. Menurut mereka ini adalah kata-kata kekalahan. Karena apa? Tercapai apa yang mereka harapkan untuk membunuh, menyalibkan Yesus, itu tercapai. Tapi tidak sebaliknya. Kata-kata ini adalah kata-kata kemenangan. Kenapa dibilang kata-kata kemenangan? Karena Yesus mau mati di atas kayu salib. Sebenarnya Yesus bisa aja sih dia turun. Buat apa? Toh bukan dia yang melakukan dosa? Buat apa dia melakukan itu? Dalam menanggung dosa-dosa manusia banyak hal yang dilalui Yesus. Dihina, dimaki, merasakan kehausan, itu sisi manusianya. Terus terpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Kalau dipikir-pikir secara manusiawi, bisa aja Yesus bilang, buat apa saya melakukan ini? Apa untungnya buat saya? Toh bukan saya kok yang melakukan dosa. Tapi dengan segala kerendahan hatinya, Yesus mau melakukan semua itu karena apa? Ketaatannya kepada Bapa yang memerintahnya untuk menyelamatkan kita, umat manusia dari dosa. Kematian Yesus di kayu salib menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada kita. Kalau Yesus enggak mati di kayu salib, kita tetap dalam maut, kita binasa. Tapi Yesus dengan segala kerendahan hatinya, dia mau menanggung semua dosa-dosa kita, menanggung penderitaan, menanggung sesahan, demi apa? Supaya kita selamat. Dan dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Kata-kata sudah selesai ini melenyapkan ketakutan umat manusia. Dengan dia katakan, sudah selesai, berarti pertempuran selesai. Kita manusia yang tadinya hidup dalam dosa, berpindah ke dalam kemenangan, hidup yang kekal. Kata-kata sudah selesai, maut dikalahkan. Kata-kata sudah selesai, ada terjadi pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, jikalau saat ini ada banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, kita sedang berlomba, kita sedang dalam suatu pertandingan. Mungkin di tengah-tengah pertandingan itu ada kerikil-kerikil tajam yang kita hadapi, baik itu masalah, pergumulan, yang mungkin secara manusiawi kita tidak sanggup, kadang-kadang kita ingin menyerah. Tapi ingatlah, pandanglah salib, pandanglah kepada Yesus yang dengan segala kerendahan hatinya, dia mau menanggung semua penderitaan itu hanya untuk apa? Supaya ada satu kemenangan yang didapat menebus kita dari dosa. Demikian juga kita saat ini, jikalau saat ini kita sedang dalam pergumulan-pergumulan, anggaplah itu sebagai ujian iman kita sampai kita nanti menang dan mengatakan sudah selesai sampai kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang telah dijanjikan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana kami dengan penuh syukur mengenang karya penebusan-Mu yang telah diselesaikan bagi dunia ini, maka kami berdoa agar kami selalu sadar terhadap tugas yang belum selesai yang telah Engkau percayakan kepada gereja-Mu, agar terikat dengan kasih-Mu. Kami dapat bekerja untuk membagikan Injil-Mu yang menyelamatkan itu dengan seluruh umat manusia, demi pengembangan kerajaan-Mu dan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah
Kata-kata ketujuh, kata-kata kepercayaan diri. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, 7 perkataan salib ini sebetulnya menggambarkan misi dan pekerjaan Tuhan Yesus. Dimulai dari pengampunan sampai kepada dia mengatakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya. Pengampunan dari Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, Pak Denny tidak terlambat loh. Cuma waktunya yang tidak sesuai saja. Jadi tidak ada yang terlambat. Dia mengampuni kita, dia menebus dosa kita. Dan itu semua tergambar di dalam perjalanannya menuju salib. Kita memang kadang-kadang merasa bahwa dosa kita sudah ditebus. Mari kita hidup enak dan memang enak. Tetapi kematian yang begitu mengerikan tidak hanya sekedar membebaskan kita dari dosa. Tetapi justru dengan kata-kata yang terakhir ini, dia katakan sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya, itu tergambar di dalam apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sama dengan manusia ini seperti kita, makanya dia merasakan kehausan itu, dia kemudian taat kepada Bapanya di surga. Dan ketaatan itu yang menyebabkan dia itu mati. Jadi saudara-saudara harus ada keseimbangan. Pertama memang dia mati karena tebus dosa kita. Tapi kedua juga kita harus ingat, dia mati oleh karena ketaatannya kepada Bapanya di surga. Sehingga dengan demikian kita itu tidak terjebak di dalam apa yang disebut dengan the cheap grace. Nah, cheap grace ini sangat berbahaya dan dipraktekkan oleh saudara-saudara kita yang saya dengar yang ada di Singapura. Mari kita berleha-leha berbuat apa saja. Toh dosa kita sudah ditebus. Kalau makanan sudah dibayar, ada yang mentraktir kita, kenapa kita tidak makan seenak-enaknya dan sepuas-puasnya? Ini adalah anugerah murahan yang pernah disampaikan oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia katakan anugerah dari Tuhan itu sangat mahal. Sangat mahal dalam arti apa? Betapa menderitanya orang yang menanggung dosa kita itu, dan sesudah itu kita kemudian bermain-main dengan anugerah itu. Tidak. Dietrich Bonhoeffer akhirnya kemudian digantung oleh Hitler. Karena apa? Dia tidak mau kompromi dengan pemerintah pada waktu itu. Dia mati dan dia katakan ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Dia bilang saya tidak sempurna tapi saya mencontohi apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan terakhir saudara sekalian, Yesus memberi contoh kepada kita. Di saat kita memang sudah nggak bisa lagi, ada banyak dalam kehidupan kita ini yang kita nggak habis pikir. Kenapa orang yang baik-baik tiba-tiba hilang atau celaka? Kita juga nggak tahu. Kemarin dia sehat, kemarin dia segar. Kok? Tetapi ada juga orang yang sudah dekat mau dengan kematian, tapi kok mati-mati. Dulu Pak Manjuntak waktu di sini, waktu jatuh di sini, waduh, saya pikir ini sudah. Sampai sekarang enggak mati-mati. Iya kan? Sehat. Luar biasa. Siapa yang bisa menentukan itu? Tapi di satu pihak, saudara saya, loh, kemarin baru ngomong. Teman kita kemarin, Pak Denny ya, Pak Noldi, Pendeta Noldi. Loh, minggu lalu ketemu dengan saya di dalam pertemuan dengan Departemen Agama. Ngobrol sehat, gimana? Sehat. Kemarin tiba-tiba cuma saya sempat tidak ikut pemakamannya. Saya menyesal itu karena tidak mungkin kan bertepatan dengan ujian. Hal-hal seperti itu di luar dugaan kita. Banyak hal di luar dugaan kita.
Kalau sudah di luar dugaan kita, disinilah kita katakan, aku berserah. Tapi dalam penyerahan itu ada kekuatan. Ada kekuatan. Saya ingat COVID waktu lalu. Saya sudah berpikir saya besok saya sudah tulis password rekening, ya kan? Kalau saya mati rekening itu kartunya nggak bisa diambil, nanti susah keluarga. Tulis taruh di samping gitu, supaya begitu mereka datang saya sudah tidak bernyawa, tapi kan saya meninggalkan itu kan, nomor-nomor itu, termasuk nomor, kalau anak-anak mungkin ini ada passwordnya untuk tarik uang dari, tidak seberapa tapi itu kan lumayan gitu kan, jadi tangisannya tidak terlalu banyak. Kalau Ibu Hertina saya passwordnya sudah 5 gitu, ini Ibu Hertina. Tapi kalau dia lihat password itu ya mungkin tambah nangis dia, karena ini password kredit card gitu kan. Dia harus bayar gitu kan. Jadi karena apa? Saya sudah dalam keadaan panas tinggi Pak. Saya bilang ini sudah dengar orang sana mati, ini mati, teman ini mati, saudara ini mati, ini giliran saya. Tapi saya bilang nggak apa-apa gitu. Soal misalnya Ibu Hertina mau kawin lagi ya baguslah gitu kan, asal dapat yang bagus gitu kan. Enggak ada masalah buat saya gitu. Dan sesudah itu saya bisa tidur. Waktu saya tidur, sebelum tidur doa saya cuma satu, sama dengan ini. Saya serahkan semua ini kepada Tuhan karena Tuhan berdaulat atas hidup dan mati saya. Itu doa saya. Tapi justru di situ rupanya ada kekuatan Pak. Ada kekuatan. Besoknya saya bangun, rupanya masih ada. Dan saya lihat kiri kanan, ini kayaknya bukan surga, ini masih di dunia ini kan. Ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi saya juga tidak bisa menentukan, siapa tahu beberapa menit kemudian tiba-tiba hilang, saya juga tidak tahu kan. Nah, saya kasih contoh, ada seorang yang punya kekuatan doa penyerahan ini, namanya adalah Corrie ten Boom, yang mengarang suatu buku The Hiding Place. Nah, Corrie ten Boom ini adalah korban dari kamp konsentrasi pembunuhan Hitler terhadap 6 juta orang Yahudi. Dan dia ada di tengah-tengah ancaman itu. Tapi kemudian dia mengucapkan doa penyerahan ini, Tuhan saya siap, ke dalam tanganmu aku menyerahkan. Saudara bisa baca buku, ada buku itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan dia masih bisa menyelamatkan sekian banyak teman-temannya yang hidup. Sampai ini Corrie ten Boom baru beberapa tahun lalu meninggal ya. Yang berikut adalah Elisabeth Elliot. Dia seorang misionari dan penulis terkenal karena karyanya di antara suku Auca di Ekuador. Yang menarik di sini ialah suaminya itu dibunuh di depan dia dan di depan anaknya. Tetapi dia katakan, Tuhan ini semua adalah kehendak-Mu. Kalau Tuhan izinkan aku kembali ke suku itu, aku akan kembali. Dan kemudian dengan doa kekuatan itu, dia balik. Dia bilang kalau saya harus mati sama dengan suami saya siap. Dia tantang anaknya dan mereka kembali dan kemudian menyampaikan Injil kepada suku Auca di Ekuador. Dan apa yang terjadi? Disitulah awal pertobatan suku ini, yaitu ketika mereka datang kepada Kristus dan dipulihkan. Yang terakhir ini yang anak-anak muda sudah nonton, namanya adalah Nick Vujicic. Saya datang waktu dia memberi kesaksian di Aula ITB Pak. Bapak ada waktu itu ya, Nick Vujicic. Nah, dia dikenal sebagai motivator dan penginjil yang lahir dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Tanpa tangan, tanpa kaki. Saya lihat sendiri, Nick sering berbicara tentang bagaimana penyerahan dirinya kepada Tuhan itu telah membantu rasa frustrasi dia dengan kondisi dia dan juga membebaskan dia dari depresi. Nah, oleh karena dia bebas dari frustrasi, putus asa dan depresi, maka dengan kekuatan dari Allah, sebagaimana yang dikatakan Pak Denny tadi, harus pakai kemampuan dari Allah, maka dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Yesus
mengucapkan doa penyerahan ini. Dan oleh karena itu, dia mencapai kemenangan yang luar biasa, yaitu pada hari ketiga, dia bangkit dari kematian. Lusa kita akan, ada yang tidak setuju kalau merayakan Paskah katanya. Karena Paskah itu sudah lewat di perjanjian lama. Yang kita rayakan adalah kebangkitan Yesus. Dan itu bukan Easter atau Paskah. Tapi itu adalah the Blessed Resurrection Day. Makanya saya selalu mengucapkan bukan selamat Paskah, tidak. Atau Happy Easter, saya tidak ucapkan itu. Tapi saya selalu mengucapkan Blessed Resurrection Day. Jadi kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus. Itu sangat penting, sangat penting. Dan kita akan ketemu nanti pada hari, ini hari Jumat loh, bukan Minggu ya. Ini hari Jumat. Dan mari saudara sekalian, kita tundukkan kepala kita dengan suatu doa yang begitu dahsyat, kuat, yang saya ucapkan, tapi saudara juga boleh mengikutinya di dalam hati saudara. Aba, Bapa, yang di dalam-Mu Sang Juru Selamat percaya, baik selama hidup maupun dalam kematiannya, sebagaimana Ia mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan rohku. Kami memuji-Mu atas doa terakhir ini yang menandai pekerjaan yang telah terselesaikan dan tujuan yang telah tercapai. Karuniakanlah kepada kami iman agar kami menjadi kuat dan taat, agar kami menjadi siap sehingga ketika hidup kami di muka bumi ini berakhir, kami punya keyakinan bahwa kesulitan, penderitaan, bahkan sakit penyakit bukanlah akhir, tetapi itu adalah permulaan kemenangan kami. Kami tidak ragu mempercayakannya ke dalam tangan-Mu, sebagaimana seorang Bapa yang penuh kasih dan sangat bijaksana, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Yesus berkata, runtuhkanlah bait Allah ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita.
Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Kita nyanyikan pujian, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah glodai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Silakan duduk, kita untuk saat teduh. Kita membacakan doa bersama minggu ini, yaitu Jumat Agung. Bersama, Bapa yang Maha Kuasa, pandanglah dengan kemurahan kepada keluargamu ini, yang untuknya Tuhan kami Yesus Kristus telah rela untuk dikhianati dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang jahat, dan menderita kematian di kayu salib, yang hidup dan kemuliaan bersamamu dan Roh Kudus satu Allah kini dan selamanya. Amin. Kami serahkan untuk pengumuman.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur ibadah Jumat Agung kita telah selesai pada siang hari ini. Ada beberapa pengumuman dari pihak gereja yang mau kami sampaikan pada hari ini. Khususnya kita akan bersama-sama merayakan ibadah Paskah di tempat ini di hari Minggu pukul 11 siang. Kita akan merayakan bersama-sama dengan Alpha HTB, bersama dengan STT Saint Paul Bandung, dan juga bersama dengan seluruh jemaat dari GAI Saint Paul Bandung. Jadi oleh itu kami mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk hadir bersama dengan kita dalam merayakan Paskah bersama di tempat ini di hari Minggu jam 11 siang. Dan pada saat Paskah juga, selain kita akan melaksanakan perjamuan kudus, pada saat ibadah, kita juga akan mengadakan perjamuan kasih bersama. Nah Bapak Ibu kalau mendengar tentang perjamuan kasih pasti identik dengan makan-makan ya. Jadi nanti di hari Paskah, Bapak Ibu kita mempersilakan untuk setiap keluarga mungkin bisa membawa lauk pauk. Nanti dari pihak gereja akan menyediakan nasi, begitu ya Ibu ya, akan menyediakan nasi dan satu jenis lauk. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bawa, mungkin bisa bawa babi rica atau bisa bawa apa kan, bisa aja ya. Jadi nanti bisa bawa satu lauk atau berbagai macam lauk juga kita persilahkan karena nanti kita akan kumpul lauknya bersama dan kita akan makan bersama sebagai perjamuan kasih kita di hari Paskah. Ya, jadi kurang lebih seperti itu saja pengumuman untuk kita. Selamat Jumat Agung ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kembali. Refnya setiap langkahku. Sambil salam-salaman. Yesus memberkati kita semua. Tuhan buat agung. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih Kak Eca. Tadi mau rapnya kok